Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Ilmu Tanah D. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal yang bertema heavy metals, yaitu yang berjudul Biologically Safe Restoration of Heavy Metal Contaminated Soils Through Plant Microbe Synergy. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jelita Arianti, NIM 114240112, dibersamai oleh rekan saya Nabila Aisyah Khairiyah, NIM 114240104, dan Ali Afianka, NIM 114240116. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kontaminasi logam berat seperti kadmium dan arsenik akibat aktivitas penambangan menimbulkan risiko serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan, termasuk pencemaran air, penurunan kesuburan tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Fitoremediasi dengan tanaman hiperakumulator Solanum nigrum didukung oleh bakteri pemacu pertumbuhan tanaman yang tahan logam atau Metal Tolerant Plant Growth Promoting Bacteria yang disingkat MPGPB menawarkan solusi berkelanjutan untuk memulihkan tanah tercemar dengan meningkatkan penyerapan logam dan pertumbuhan tanaman. Penelitian ini mengevaluasi sinergi tanaman dan MPGPB dalam memperbaiki efisiensi remediasi dan mengurangi toksisitas sistemik pada tikus sebagai langkah pengembangan metode ramah lingkungan untuk restorasi tanah tercemar. Selanjutnya yaitu ada metodologi. Yang pertama, dengan analisis penyerapan dan biodistribusi logam berat, menggunakan metode pencernaan asam terbuka, yaitu sampel jaringan organ tikus dan tanaman disiapkan dengan digiling menjadi bubuk yang halus, sekitar 0,5 sampai kurang lebih 0,1 gram sampel kering dilarutkan menggunakan campuran asam nitrat dan hidrogen peroksida, lalu dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius hingga tersisa residu. Lalu diencerkan menjadi 5 ml dan konsentrasi logam diukur menggunakan spektrofotometri ICP. Selanjutnya yaitu yang kedua penentuan indeks fitoremediasi. Percobaan pot dilakukan selama 8 minggu. Kemudian tanaman dicabut dan dipisahkan dari tanah rhizosfer, akar, dan tunas. Lalu dibersihkan dan dikeringkan sampai berat yang konstan. Selanjutnya konsentrasi logam berat atau heavy metal dihitung menggunakan metode ICP. Metode ini menggunakan dua indeks standar, yaitu BCF yang mencerminkan kemampuan keseluruhan S. nigrum untuk mengakumulasi logam dari tanah ke dalam biomasa tanaman, sedangkan faktor translokasi atau TF menunjukkan efisiensi pemindahan logam dari akar ke jaringan di atas tanah. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pertumbuhan Solanum nigrum melalui produksi auksin. Panjang dan berat kering tunas tanaman yang diperlakukan MPGPB secara signifikan lebih tinggi dibanding kelompok IAA. Sementara pada kelompok MPGPB, panjang tunas berkisar 7,54 sampai 8,38 cm dan berat kering 0,25 sampai 0,34 gram. Hal ini menunjukkan bahwa auksin dan mikroba mendorong pertumbuhan tanaman pada tanah terkontaminasi dengan meningkatkan perkembangan akar dan transfer nutrisi ke tunas. Solanum nigrum meningkat pada kelompok yang diobati dengan MPGPB dibandingkan kelompok kontrol. Konsentrasi logam berat tanah menurun signifikan dengan perlakuan MPGPB. Sedangkan konsentrasi heavy metals pada daun lebih tinggi menunjukkan efisiensi translokasi dari akar. Perlakuan MPGPB meningkatkan penyerapan dan translokasi HM atau heavy metal dalam tanaman, mendorong akumulasi logam di jaringan atas tanah, dan menurunkan kadar heavy metals di tanah. Berikut gambar pertumbuhan Solanum nigrum dengan perlakuan bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, kelebihan metode penelitian ini, yang pertama biaya yang lebih rendah, lalu gangguan lingkungan yang minimal, manfaat potensial bagi pertumbuhan tanaman dan kesehatan tanah, dan yang terakhir dianggap ramah lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memperlakukan bakteri pemicu pertumbuhan tanaman atau MPGPB meningkatkan transfer heavy metals dari akar ke pucuk, sehingga mendorong akumulasinya dalam biomasa tanaman. Pengobatan MPGPB mengubah mikrobioma rhizosfer S. nigrum dengan meningkatkan proteobakteria dan actinobacteria yang berkontribusi pada pertumbuhan tanaman dengan toleransi logam berat melalui produksi metabolit sekunder. Lalu untuk sumber yang kami ambil udah ada di sini.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.